Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Roy ini di YouTube Digipreneur. Jadi Digipreneur bersama YouTube Digipreneur. Jadi Digipreneur ngajarin kamu menjadi seorang digital entrepreneur berikutnya, alias seorang Digipreneur. Kali ini saya akan share cara menambah follower Instagram, ya kan, dengan audiens dulu atau dengan produk dulu ya. Jadi kamu nggak bingung lagi setelah kamu nonton video ini, Pak, saya ini menambah follower Instagram saya, ini disesuaikan dengan audiens saya apa, atau dari produk yang saya jual. Nah, ini pilihan pendekatan, ada dua pendekatan yang berbeda. Ketika kamu selesai nonton video ini, kamu nggak akan bingung lagi ya. Saya pakai pendekatan audiens atau saya pakai pendekatan produk ya. Subscribe Digipreneur Channel supaya kamu bisa jadi Digipreneur berikutnya. Video ini disponsori oleh digipreneurID.com/kelas ads ya. Kelas Instagram Ads dari masternya Instagram diajar langsung oleh partner saya. Dan ini sangat bagus sekali, sangat worth it sekali. Silakan kamu akses saja. Cara mendapatkannya mudah, kamu akses saja digipreneurID.com/kelas ads. Kamu bisa belajar, ada puluhan modul ya yang bisa membuat kamu belajar, ada puluhan video juga. Dan materinya terus update ya. Seminggu, 2 minggu sekali langsung update ya. Ketika ada video baru dan ini one time payment only ya. Dan khusus hari ini kamu bisa mendapatkan ini secara 70% ya off ya. Jadi ada diskon 70% di sana ketika kamu akses melalui link yang saya sediakan di digipreneurID.com/kelas ads. Oke. Kita akan mulai. Jadi cara menambah follow Instagram lewat pendekatan audience atau lewat pendekatan produk. Nah, maksudnya gimana? Jadi ada yang namanya pendekatan audience ya. Ada yang namanya pendekatan audience ya. Jadi pendekatan audience ini apa? Jadi ada dua macam pendekatan. Ini pendekatan pertama ya, pendekatan pertama. Ini pendekatan pertama. Jadi kamu kadang bingung ya orang ya. Pak, saya ini ngembangin konten saya topiknya apa? Apakah disesuaikan dengan audiens saya, ya kan audiens saya sekarang ini, saya lanjutin, ataukah disesuaikan dengan produk yang mau saya jual, atau produk yang saya lagi jalanin ya, produk yang saya jual. Nah, ini pertanyaannya ya. Pendekatan audiens ini dipakai ketika kamu belum punya produk ya. Saya ulangi sekali lagi, pendekatan audiens kamu pakai ketika kamu belum punya produk ya. Ini saya tulis ya. Nah, ini saya bantu untuk tulis. Pendekatan audiens dipakai kalau kamu belum punya produk untuk dijual ya. Artinya kalau kamu sudah punya produk untuk kamu jual, jangan pakai pendekatan ini. Jangan pakai pendekatan audience ya. Kalau kamu udah punya produk untuk kamu jual ya, audience kebalik ya, audience. Nah ini, saya kasih garis di bawah ya, belum punya ya, belum punya produk. Nah ini. Nah, jadi belum punya. Jadi kamu masih mencari-cari model bisnisnya seperti apa. Saya ini anaknya jualan apa. Nah, kamu pakai pendekatan audiens saja kalau gitu ya. Nah, pendekatan audiens ini seperti apa? Jadi kamu cek audiens kamu ya. Langkahnya adalah kamu cek. Ini pendekatan audiens. Kamu cek di audience insight. Audience insight. Audiens kamu ini siapa? Nah, apakah anak muda, apakah orang tua, apakah banyak ceweknya, apakah banyak cowoknya? Nah, dari kota mana, apakah lebih banyak orang daerah, apakah lebih banyak orang kota? Nah, dari sana kamu bisa mengira-ngira. Jadi kamu harus memetakan ya audiens kamu. Cek di audience insight di Instagram kamu ya. Cara ceknya gimana? Banyak itu di video saya juga ada ya, cara cek audience insight. Nah, cek audience insight di Instagram kamu supaya kamu tahu, oh audiens saya ini ternyata cowok ya, usianya sekian sampai sekian. Nah, kamu bisa tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan audiens ini bisa kamu juga sesuaikan dengan passion kamu.
Sesuaikan juga dengan passion kamu. Pak, saya ini suka yang namanya sepak bola, Pak ya. Boleh nggak saya bahas konten tentang olahraga sepak bola? Boleh. Sesuaikan dengan passion kamu, itu lebih mudah. Orang yang punya passion di satu bidang ya, dia itu otomatis ngerti lebih banyak daripada orang pada umumnya ya di bidang itu. Dia paham lebih banyak daripada orang pada umumnya di bidang itu. Dia bisa kenal lebih banyak orang ya daripada orang pada umumnya di bidang itu. Jadi secara nggak langsung ketika kamu punya passion di bidang A, secara nggak langsung kamu lebih ahli daripada orang lain di bidang A itu. Kamu dianggap expert, dianggap lebih ahli, dianggap lebih tahu, lebih paham daripada orang pada umumnya di bidang itu. Kenapa? Karena itu passion kamu. Ya, contoh passion saya di bidang digital marketing. Saya lebih paham daripada orang pada umumnya di bidang digital marketing. Saya lebih tahu daripada orang pada umumnya di bidang digital marketing. Saya dianggap expert daripada orang pada umumnya di bidang digital marketing. Kenapa? Karena passion saya di bidang itu. Otomatis saya membaca hal-hal di bidang itu. Saya belajar hal-hal di bidang itu. Saya akan acquire ya skill-skill yang ada, saya akan pelajari di bidang itu. Saya akan baca buku-buku di bidang itu. Saya akan tonton YouTube-nya juga di bidang itu. Saya akan lihat webinarnya juga di bidang itu ya. Karena punya apa? Punya passion di bidang itu gitu loh. Jadi ketika kamu punya passion di bidang A, di bidang tertentu, jadikan itu sebagai topik di Instagram kamu. Itu lebih simpel, itu lebih simpel. Dan orang juga enak bacanya. Oh, dia paham banyak ya. Paham banyak hal. Paham lebih banyak daripada orang pada umumnya. Gak perlu kamu expert banget ya. Gak perlu kamu harus sangat ahli di suatu bidang, profesor, dapat gelar tertentu, atau kamu ambil sarjana khusus di bidang itu supaya kamu bisa membahas topik bidang itu. Gak perlu ya. Karena kita di Google itu banyak sekali ya informasi-informasi ya yang bisa kamu pakai ya. Kamu tinggal ganti aja, ubah bentuk konten kamu ya. Misalnya recreate konten. Apa itu recreate konten? Saya udah bahas di video yang lalu ya. Kamu tinggal cari aja video saya tentang recreate konten ya. Recreate konten dari informasi lain, misalnya dalam bentuk artikel. Misalnya kamu jadikan carousel, kan bisa ya. Dan kamu nggak dianggap sebagai plagiat, enggak, karena itu mengubah bentuk ya, mengubah bentuk, bukan ATP, amati tiru plak bukan, tapi ATM. Mengamati, meniru, dan memodifikasi ya. Dan ini baru pendekatan audiens ya. Lalu ketika Pak, ini kan pendekatan audiens digunakan ketika kamu belum punya produk untuk dijual. Pak, gimana caranya kalau misalnya saya punya produk untuk saya jual? Nah, kamu pakai pendekatan kedua, namanya pendekatan produk. Ini adalah pendekatan kedua ya, pendekatan kedua. Pendekatan ini kamu gunakan ketika kamu sudah mempunyai produk. Pak, saya ini punya produk fashion ya, baju muslim. Nah, berarti kamu udah punya produknya. Kamu gunakan pendekatan ini. Jadi audiens kamu adalah audiens untuk orang-orang di bidang hijab ya. Kamu bikin artikel-artikel tentang muslimin ya. Nah, kayak seperti itu ya. Pendekatan produk ya. Ini pendekatan produk. Kamu punya produk A. Nah, berarti kamu bikin konten tentang hal-hal yang berhubungan dengan A. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Kamu punya produk pelangsing tubuh ya, otomatis kamu bikin konten yang berhubungan dengan cara melangsingkan tubuh ya kan, cara mendetoks tubuh, gimana sih cara nurunin berat badan dengan cepat ya, makanan-makanannya tinggi kolesterol seperti apa, makanan-makanan yang membuat berat badanmu ini cepat naik itu yang harus kamu hindari apa aja ya kan, makanan-makanan, diet-diet, jenis-jenis diet itu yang kamu bahas. Karena kamu sudah punya produk ya, kamu sudah punya produk, jadi kamu bikin konten tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal itu ya. Nah, ini jadi disesuaikan dengan produk kamu. Karena kamu produk A, kamu kan pasti tahu ya, kira-kira audiens apa sih yang ideal yang jadi produk pembeli saya ya. Misalnya kamu jualan produk pomade ya.
Gak mungkin kan audiens kamu cewek kan nggak mungkin ya. Pomade digunakan oleh cowok ya, laki-laki, bukan orang tua, golongan milenial ya, golongan milenial ya. Otomatis anak-anak muda, cowok usia sekian sampai sekian. Nah, kamu buat konten yang berhubungan dengan mereka ya. Kan nggak mungkin kamu buat konten berhubungan dengan cewek, padahal kamu jualan pomade, nggak mungkin. Jadi kamu produk itu sesuai dengan audiens kamu ya. Jadi berhubungan dengan A, dan pastikan disesuaikan dengan target market produk kamu. Nah, ya disesuaikan dengan target market produk kamu ya. Ini penting banget ya, ini penting banget. Dan saya yakin ya, ketika kamu punya dua pendekatan ini, kamu nggak bingung lagi ya. Saya ini harus bahas topik Instagram tentang apa sih? Nah, karena kamu udah punya dua senjata ini. Kamu bisa pakai pendekatan audience, atau kamu bisa pakai yang namanya pendekatan produk ya. Dan dua tools ini saya yakin bisa membuat kamu lebih mudah untuk memutuskan ya, membuat topik Instagram tentang apa. Dan untuk kamu yang sudah menonton video saya sampai akhir, saya kasih kamu akses gratis webinar cara menambah follower Instagram secara organik. Saya kasih akses, ini webinarnya sangat bagus banget dan ini free. Kamu tinggal daftar aja di digipreneur.id.com/Q-webinar ya. Saya ulangi sekali lagi, digipreneur.id.com/Q-webinar. Yang suka dengan bonus-bonus seperti ini, silakan kamu like di bawah dan kamu komen kalau kamu merasa bahwa ada pertanyaan ya, silakan kamu komen di bawah, nanti akan saya baca dan saya akan buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan kamu ya. Silakan kamu share video ini ke Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak orang yang paham cara menjadi seorang konten kreator di Instagram itu seperti apa. Sukses selalu buat kamu, salam Digipreneur.